مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يذيق رسول الله إياهك إذا الكريم تكلم باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وإنني كفيت جوارتنا وفي علومك علم الأحوال والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab fikih Kifayatul Akhyar. Melanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan tentang tayammum, yaitu pada halaman 55. Halaman 55 itu pada bagian yang kedua, alat ataupun benda yang digunakan untuk melakukan tayamum, baris ke-11 dari atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wat turabu at-tahir la yasihhu at-tayammum illa bi turabin tahirin khalisin ghair musta'malin. Fatturabu muta'ayyinun sawa'un kana ahmarun au aswadun au asfarun wa sawa'un fihi al-armani au ghair lisidqi ismi turab ala zalik kullu wa la yasihhu bin nurah wal jas wa sa'iril ma'adin wala bil ahjar al madquqah wal qawarir al mashuqah wa shibhu dzalik wa fi wajhin yajuzu bi jami'i dzalika wa huwa ghaltun wahtajjal qailuna bihi bi qoulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba wa huwa yaqa'u 'ala turabi wa 'ala kulli ma 'ala wajhil ardi wa nasabu dzalika ila Malik wa Abi Hanifah aidan wa qala annahu yajuzu bi jami'i anwa'il ardi hatta bis sakhratil maghsulah wa nukila Rafi an Malik annahu qala yajuzu aidan bima huwa muttasilun bil ardi kasyajari waz zar'i wa nukila an-Nawawi fi syarhin Muslim anil Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri annahu yajuzu bikulli ma ala wajhil ardi hatta bisalji wallahu a'lam.
Wa turabut tahir, ya. Jadi alat yang digunakan untuk kita bertayamum adalah turabun tahir dengan menggunakan debu yang apa? Yang suci, ya. Jadi nggak boleh sembarangan debu kita pakai untuk apa? Ya, tayamum. Orang dibakar, kalau orang-orang Cina itu kan, ya, dia mati diapain? Dibakar. Itu kan, ya, hasil dari pembakaran mayatnya dia jadi apa tuh? Jadi debu. Itu boleh nggak dipakai buat tayamum? Kan debu. Hah? Ya nggak boleh. Ya, karena tuh ghairu tahir. Ya, enggak apa ya? Enggak suci. Ya, nggak bisa. Ini ada ketentuan debu yang bagaimana yang boleh dipakai untuk apa? Untuk bertayamum. Ya, tuh. Sini jelaskan. La yasihu at-tayammum illa biturabin tahirin khalisin. Ya, tidak sah ya bertayamum kecuali dengan menggunakan debu yang memang benar-benar suci. Ya. Ya maaf ya. Kotoran kucing kalau udah kering jadi apa? Kering kejemur matahari nih, kita injak hancur kan kayak debu. Itu boleh gak kita pakai tayamum? Nggak boleh. Kotoran kucing, yang kotoran kucing, kotoran orang juga ya. Ya, kalau kejemur matahari lama itu, ya, keinjak orang jadi apa? Debu. Ya, itu nggak boleh. Ya. Itu meskipun itu debu, tapi debu yang nggak suci. Ya, sama aja Pak. Ya, ada macam-macam air. Ya, namanya sama air nggak? Sama. Ya, tapi nggak semua air boleh diminum, ya kan? Ada air khamar boleh diminum nggak? Ada air inian, apa namanya, air rem, minyak rem, boleh nggak? Hah? Kan minyak rem itu air kan? Cair kan? Boleh diminum? Nggak boleh. Ya, itu nanti ya ada ilat-ilat atau sebab-sebab yang menjadikan kenapa kok nggak boleh nanti, ya. Tuh. Ghair musta'mal, ya, bukan hanya debunya itu harus suci, juga bukan mustakmal, artinya bukan debu yang kita pakai tayamum itu bekas dipakai ame orang habis tayamum. Ya, jadi contohnya nih Pak, ya, kita jalan berdua laki bini, ya kan, nggak ada air, ya, nggak ada air. Habis itu apa? Ya, tayamum, lakinya duluan tayamum. Ya, kata bininya, "Bang, nggak ada debu lagi nih. Udah lu tempelin tangan lu di tangan gue nih." Ya. Karena tangan kita nih gue popolin debu, lu tempelin tangan lu tangan gue dah. Boleh gak? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu ya debu yang udah kita pakai untuk diri kita bertayamum itu dikatakan debunya itu mustakmal. Debu yang udah pernah dipakai. Ya. Tuh. Artinya saat kita meletakkan tangan kita akan mengambil debu, Pak, kalau bisa kita cari tempat yang lain. Ya, jangan satu tempat. Contohnya bapak-bapak naik pesawat mau umrah atau haji. Ya, itu kan setiap tempat duduk pasti ada di belakang depannya ada duduk orang kan? Ya, jadi setiap bagian tempat duduk itu buat kita itu sendiri dah tuh. Ya, jangan kita pakai tempat ngambil debu itu beramai-ramai, tempatnya itu juga jangan. Ya, kenapa? Karena itu bisa dikatakan tuh debunya ada menjadi mustakmal karena udah digunain. Ya, makanya ada debu diambil di mana? Tiang yang satu. Kalau bisa tiang yang apa tuh? Orang yang kedua ngambil debunya mana? Sisi tiang yang lain, jangan sisi tiang itu juga. Ya, biar apa? Biar kita yakin kalau debunya itu tidak dikategorikan debu yang mustakmal atau debu yang pernah dipakai untuk apa? Bertayamum oleh orang yang sebelumnya. Ya, lain halnya kalau kita nggak tahu, Pak. Beda lagi. Ya, kalau istilah nggak tahu tuh hukumnya juga udah beda. Ya, orang udah banyak ngambil debu situ tuh. Kita datang mobil berikutnya, kita ngambil lagi tuh. Nah, kita nggak tahu. Ya, kalau tempat atau debu itu udah dipakai sama orang yang sebelumnya, ya. Kecuali kalau kita tahu itu nggak boleh, ya. Kenapa? Karena tadi debunya itu udah mustakmal, ya. Fatturabu muta'ayyinun sawa'un kana ahmarun au aswadun au asfarun, ya.
Nah, debu yang boleh kita gunain untuk tayamum itu debu yang mana aja? Mau itu debu warnanya merah, ya, atau hitam, atau kuning, ya kan? Atau boleh kita bilang tanah yang warnanya hitam, tanah yang warnanya apa namanya merah, atau tanah yang warnanya kuning. Ada nggak tanah warnanya kuning? Debu ada nggak? Ada. Ya, di kita aja kita belum nemuin. Ya, kalau nggak ada ngapain dibahas? Berarti kan di sini ada. Ya, kenapa? Karena yang namanya fikih itu pasti mengikuti realita yang ada. Timbulnya fikih itu karena ada realita. Ya, nggak akan ada fikih kalau nggak ada realita. Ya, nggak mungkin Al Imam Taqiyuddin ya bin Abi Bakar Al Husaini menaruh masalah debu warna-warna ini kalau yang sebelumnya memang nggak ada, nggak mungkin. Ya, pasti ada. Ya mungkin di daerah atau negara kita, apalagi di Duren 3 Kalibata nggak ada tanah warnanya apa? Kuning, nggak ada. Ya, tuh. Tapi di tempat lain boleh jadi ada. Makanya disebutin tuh tanah mau tanah warnanya merah kek, ya kan? Warnanya hitam kek atau tanah yang warnanya apa? Kuning, ya, tuh. Wasawaun fihi al-armani au ghair. Ya, al-armani, ya. Mau apa aja tuh tanah armani kayak atau bukan armani, artinya tanah atau debu itu yang memang benar-benar debu. Ya, armani itu debu asli debu. Ya, tuh. Memang benar-benar debu yang ada di suatu tempat. Tuh, ya. Lisidqi ismi turab ala zalik. Ya, kalau memang ya namanya itu masih dikatakan namanya debu ataupun tanah. Tuh, ya. Lama masih dikategorikan itu namanya debu, ya, atau tanah yang suci, itu boleh dipakai untuk bertayamum. Ya, Pak, ya, debu, bukan pakai terigu, bukan, ya, atau pakai sagu, nggak boleh, ya kan? Tuh, jangan, ya, tuh. Wala yasihu bin nurati wal jas, ya, tidak boleh bertayamum menggunakan debu, tapi debu yang berasal dari kapur. Ya, kita orang dulu Pak, kalau ngecat pakai apaan tuh? Rumahnya kayak kapur, nggak ada pakai cat kayak dulu ya. Pakai kapur kan ya? Nggak pakai kawas lagi, pakai apaan tuh namanya dulu? Hmm? Apa? Alang-alang ya? Alang-alang dikumpulin jadiin buat ngecat itu. Itu kalau dulu yang rumahnya pagar. Ya, tuh. Tuh, ya, debu kalau dia berasal dari kapur, meskipun dia bentuknya debu, nggak boleh dipakai untuk apa? Tayamum. Ya, ilat yang gampang aja dah Pak. Kalau kita tayamum pakai kapur, kira-kira muka kita apa? Belepotan. Ya, belepotan warnanya putih. Orang ketawa, ini Pak Haji habis ngapain tuh? Ya, apa waktu kecilnya nggak bahagia, aku mungkin dibelepotin sama apa? Make kapur. Ya, nah itu. Jadi kalau itu debu, ya, tapi berasal dari kapur yang biasa dipakai untuk ngecat rumah kita atau tempat-tempat yang dulu tuh nggak boleh dipakai untuk apa? Untuk tayamum, ya kan? Itu kan kapur asalnya juga, ya, apa itu? Masih gumpalan, ya kan? Nah, ntar ditumbuk bakal hancur tuh. Itu nggak boleh dipakai untuk apa? Untuk tayamum, ya. Tuh. Waljas begitu juga kapur yang biasa, ya, yang dipakai untuk alat nulis atau apa itu tetap nggak boleh, ya, nggak bisa dipakai untuk tayamum. Wasairil ma'adin, ya, dan juga ya barang-barang tambang, ya, seperti bapak-bapak, ya, tayamum pakai apa namanya bekas apa tuh kalau orang tukang besi habis motong besi atau habis ngapain besi itu kan ada apanya tuh kayak debu tuh ya, yang kecil-kecil apa namanya? Hah? Ram ya. Nah itu kita pakai tayamum boleh gak? Nggak boleh Pak, jangan. Ya, bisa jadi muka kita itu bakal apa? Luka nantinya, ya kan? Ya itu kan namanya apanya itu ya debu tapi berasal dari percik atau apa pecahan besi-besi kecil, ya kayak orang habis gerindra itu kan ada kan gerindra besi kan? Itu ada bekas-bekas debunya itu. Ah, gue tayamum, ada debu nih. Tapi dari besi, nggak boleh.
Jangankan dari besi, Pak, pakai dari emas juga boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Bapak-bapak datang ke Gunung Emas yang ada di Maluku sana. Ya, tuh gunung emas diapain? Diambil dikit, diketok, dihancurin, blok 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 sampai jadi debu. Ya, sampai jadi apa itu? Ya, kayak tepung gitu. Dipakai buat tayamum boleh? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena yang benar adalah menggunakan at-turab, ya, tanah ataupun debu. Kalau barang tambang hasil bumi, mau emas, mau perak, mau berlian, mau intan, mau permata, ya, kalau meskipun udah jadi debu, udah jadi itu debu, nggak boleh dipakai untuk apa? Untuk bertayamum, ya. Tuh. Kan mahal Ustadz harganya, bukan masalah mahalnya. Ya, kalau ngelihat mahal, kita punya percikan, ya, ancuran bekas emas atau bekas berlian, mendingan Bapak ambil, Bapak jual. Ya, jangan dipakai untuk apa? Tayamum, sayang-sayang. Ya kan? Mendingan dijual. Tuh, ya. Baik. Wala bil ahjar al madukukah. Ya, begitu juga enggak boleh dari tanaman atau tumbuhan al madukukah yang udah hancur, yang udah kayak daun tuh, Pak. Ya kan daun kalau udah kering, ya. Tuh kalau udah kering banget kita ambil, kita bejek, kira-kira tuh jadi apa itu daun? Hancur kayak debu kan? Ya. Atau enggak kita bejek lah, mungkin enggak terlalu hancur. Ada daun kering, ya, udah kuning banget tuh, kering banget, kita ambil, bawa ke rumah, taruh di blender. Kita apain? Kita blender biar kayak debu, boleh kita jadiin buat alat untuk tayamum? Enggak boleh. Ya, enggak boleh karena berasal dari apa? Tumbuhan ataupun tanaman. Coba. Ya, enggak boleh sembarangan makanya. Ya. Kan udah kering Ustaz, kita apain tadi tuh? Kita blender aja biar halus dah tuh. Ya, tuh kayak orang bikin tepung beras, ya kan? Beras aslinya kan enggak halus kayak gitu tuh. Ditaruh di blender jadi apa? Jadi halus, kayak debu. Ya enggak boleh juga. Ya, kalau boleh enak dah, kayak yang gampang-gampang aja tuh. Ya, atau bapak-bapak tayamum ya, pakai beli bedak. Bedak pipa nomor 5, boleh enggak? Ya enggak boleh. Ya, karena bedak itu berasal bukan dari apa? Tanah. Ya. Yang boleh itu asal awalnya adalah tanah. Ya. Kalau asal awalnya bukan berasal dari tanah enggak boleh. Ya. Itu kan kalau orang dulu tuh mak-mak kalau pakai bedak, bedak itu pipa ya. Orang sekarang ada enggak yang masih pakai bedak pipa? Ya kagak ada, Pak, enggak laku. Ya, orang sekarang udah pakai apaan tuh? Apa yang buat kinclongin muka apa namanya? Skincare. Ya. Bapak sekarang nggak mau kalah pakai skincare juga. Ya. Pak Haji pakai skincare Pak Haji? Hmm? Enggak, jangan ya. Nggak usah lah. Cukup ya perindah wajah kita dengan memperbanyak wudu aja. Ya, itu. Kalau skincare itu bukan yang ngebohongin, bukan sih. Kalau cocok, wa ni'ma billah, tapi kalau nggak cocok muka kita jadi hancur. Ya, itu. Dah, banyakin wudu aja insya Allah muka kita nanti ghurran muhajjalin, bercahaya. Ya, di hari kiamat. Tuh, nanti di hari kiamat, Pak, ketika di padang mahsyar itu muka orang-orang pada bercahaya bukan karena skincare, bukan. Kenapa? Sebabnya ghurran muhajjalin min asaril wudu, karena dia selalu menjaga wudu. Ya, tuh. Yang alami aja dah, ya. Enggak ada sesuatu yang indah, yang enak, yang cantik kecuali yang alami. Ya, segala sesuatu kalau namanya buatan itu ya itulah pasti ada dampak-dampaknya. Ya, tuh. Sekarang Pak, muka-muka anak-anak perempuan sekarang enggak ada yang jelek, cakep-cakep semua ya. Ya kan? Cakep-cakep semua pada pakai apa tuh? Itu skincare. Ya, ibarat kata itu mukanya dicat tiap hari. Ya, rumah setiap hari dicat gimana? Cakep enggak? Cakep. Ya. Ya, blok 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 itu. Ya, makanya kan kalau ya Kiai Sanusi bilang katanya kalau pengen ngelihat perempuan cakep lihat baru bangun tidur. Iya, iya ketahuan itu. Ya, orang perempuan kalau baru bangun tidur kelihatan dia jelek atau cakep tuh kelihatan. Ya, aslinya. Ya, gitu. Tapi orang sekarang ada Pak, mau tidur aja dandan. Ada nggak? Ada kalau buat lakinya ya nggak apa-apa. Gitu, ya.
Jadi meskipun itu barang tambang yang nilainya mahal, ya kita hancurkan kemudian kita giling atau jadiin apa seperti debu, kita pakai untuk tayamum nggak boleh, ya, tetap nggak boleh, ya. Pokoknya yang namanya tayamum itu menggunakan debu, ya, bukan menggunakan emas, bukan menggunakan perak, bukan menggunakan apa intan, ya, ataupun mutiara, bukan, nggak boleh, ya. Tuh. Wal qawaril al mashuqah, nih mutiara yang hancur, ya, yang udah seperti debu nggak boleh juga, ya, itu nggak boleh. Wasyabhu dzalik, atau ya benda-benda hasil bumi yang serupa dengan dia, kayak tembaga, boleh nggak? Tembaga yang udah hancur itu kan orang yang motong tembaga tuh ada sisa-sisanya tuh debu-debunya, boleh? Nggak boleh. Apalagi pakai besi, kayak emas aja nggak boleh, apalagi pakai besi. Ya, tuh, ya, jangan, ya. Wa fi wajhin yajuzu bi jami'i dzalik. Ya, ada sebagian, ya, wajah itu pendapat, ya, bukan apanya itu, pendapat yajuzu bi jami'i dzalik, boleh bertayamum menggunakan benda-benda yang tadi semua disebutkan itu. Tapi dikatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin, kata beliau, wa huwa ghaltun. Pendapat yang ngomong ini salah. Ya, kalau orang boleh tayamum pakai benda yang udah hancur atau yang seperti debu dari hasil apa aja boleh, itu kata Imam Taqiyuddin itu orang salah ngomong. Ya, nggak benar. Ya, kalau begitu boleh dong kita tayamum pakai terigu, ya, pakai sagu, pakai bedak, kan begitu. Itu lebih gampang, udah ketahuan lembutnya, ya. Ya, tapi nggak boleh. Ya, yang boleh hanya dari debu yang berasal dari tanah. Ya, tuh. Baik. Wahtajjal qailuna bihi biqaulihi ta'ala. Ya, pendapat yang mengatakan bolehnya menggunakan berbagai macam debu yang dihasilkan dari apa aja, mereka menggunakan argumen atau dalil fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan sa'idan thayyiba. Ya, sa'id itu artinya debu yang thayyib. Ya, debu. Ya, kalau hasil dari apa aja debu, ya memang iya. Ya, mau dari itu pecahan kaca ke, ya, mau dari pecahan emas kayak apa kayak percikan tuh. Tapi enggak demikian kata Imam Taqiyuddin, itu orang salah ngomong kali. Ya, itu. Maka dikatakan ghaltun, salah, ya. Wa huwa yaqa'u 'ala turab wa 'ala kulli ma 'ala wajhil ardi. Nah, kata dia, karena disebutkan sa'idan thayyiban, berarti semua itu, ya, yaqa'u 'ala turab, ya, sesuatu yang berasal dari tanah aja, wa 'ala kulli ma 'ala wajhil ardi, dan sesuatu yang ada di atas bumi ini. Bukan hanya tanah katanya, tapi sesuatu benda apa aja yang ada di bumi ini kalau udah halus boleh dipakai untuk apa ya? Untuk tayamum. Kate yang ngomong tadi tuh. Tapi di awal udah dibilang apa ya? Dibilang salah oleh Imam Taqiyuddin. Ya, tuh. Wa nusiba zalika ila Malik. Ya, nah yang ngomong nih dari Imam Malik wa Abi Hanifah aidan. Ya, dan juga Abu Hanifah mengatakan wa qala, Imam Malik dan Abu Hanifah berkata annahu yajuzu bi jami'i anwa'il ardi. Oh, ya, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah bilang boleh tayamum pakai debu yang dihasilkan dari mana aja. Ya. Tuh, kata Imam siapa? Malik dan Imam siapa? Abu Hanifah An-Nu'man. Ya. Ya, kalau kita kan ala mazhab Imam Syafi'i. Ya. Ya kita sih boleh aja mempraktekin kalau untuk diri kita aja. Ya. Kalau untuk diri kita dan memang dalam keadaan yang darurat atau terpaksa, ya, kita sulit mencari debu, kita ragu nih, ya, apa namanya, di suatu tempat kita tahu nih tempat banyak banget binatang-binatang najis, ya, kalau kita tayamum, ya, ntar kita nggak tahu atau apa tuh bisa jadi itu debu, bukannya debu tapi kotoran, ya, yang udah kering akhirnya menjadi debu, ya. Nah, kalau dalam kondisi kayak seperti itu sih boleh-boleh aja lah, ya, selama ada pendapat yang membolehkan, ya. Tuh kata Imam siapa ya? Malik dan Imam Abu Hanifah, ya, tuh.
Wa qala innahu yajuz bi jami' anwa'il ard. Ya. Hatta bis sakhrah al maghsulah. Ya, sekalipun menggunakan pasir. Pasir Pak, kita yang pakai pasir al maghsulah yang udah dicuci. Ya, kita ambil pasir, kita cuci. Boleh? Kata Imam Hanafi sama Imam Malik. Ya, tapi Imam Syafi'i enggak boleh. Tetap ya, itu. Ini masih pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya, tuh. Wa nukila ar-Rafi'i an Malik annahu qala yajuzu aidan bima huwa muttasil bil ardi. Bahkan Imam Rafi'i yang dia mengambil pendapat dari Imam Malik, dia berkata yajuzu aidan, boleh juga bima huwa muttasilun bil ardi. Ya, tuh menggunakan sesuatu yang dihasilkan dari bumi seperti apa? Ya, kasyajar. Tuh. Apa tuh syajar? Pohonan. Ya kan? Tuh, sajar artinya sajar ya, atau daun-daunan yang udah halus, yang udah menjadi debu, ya. Yang penting suci kata dia gitu. Ya, kalau tadi kan berasal harus dari debu yang asalnya tanah atau debu, ya. Tuh. Wazara, ya, begitu juga tanaman-tanaman. Wa nukila an-Nawawi fi syarh Muslim al-Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri annahu yajuzu bi kulli ma 'ala wajhil ardi hatta bisalji. Bahkan Imam Rafi'i, ya maaf, Imam Auza'i dan Sufyan al-Tsauri pun mereka mengatakan boleh menggunakan debu apa saja meskipun sampai kita menggunakan salju aja boleh. Ya, salju. Kita tinggal di negeri salju nih, Pak. Ya kan, kan negeri salju nggak mungkin ada debu. Ya kan, ada orang salju. Ya, pakai salju aja udah, tempelin tangan kita itu, salju. Ya. Wudu. Ya, jangan wudu, tetap dikatakan tayamum. Ya. Memang kita wudu pakai air salju gimana caranya? Ya, air beku nggak mungkin. Ya, ini pendapat Pak, ya, ada yang membolehkan. Nah, inilah Islam itu memberikan solusi. Ya, bagaimana cara kita itu untuk ya menjadikan kita tayamum, ibadah tayamum kita itu benar, dikasih jalan-jalan yang gampang. Ya. Enggak ada Islam itu nyusahin, enggak ada. Ya, semuanya apa? Memberikan jalan keluar ataupun memberikan solusi kepada kita selaku pemeluknya, ya. Tapi kadangkala yang menjadikan itu susah, berat, ribet kita itu. Ya, bukan Islam. Islam sih al-Islam wal hal. Islam itu adalah agama solusi. Ya, memberikan jalan keluar. Ya, itu. Baik. Wa mazhabus Syafi'i. Nih, wa jumhurul fuqaha wa bihi qala al-Imam Ahmad wa Ibnu al-Munzir wa Daud annahu la yajuzu at-tayammum illa biturabin tahirin. Ya, pendapat Imam Syafi'i dan jumhur, atau jumhur itu sebagian besar ulama fikih mengatakan enggak boleh kita tayamum kecuali dengan debu yang suci yang berasal dari tanah aja, Pak. Jadi kita dalam mengamalkan suatu pendapat, Pak, kita cari mazhab atau pendapat yang paling kuat dalilnya, yang paling banyak diakui oleh para ulama fikihnya. Kalau udah dikatakan jumhur, berarti itu 95% mengatakan nggak boleh kalau kita itu tayamum menggunakan debu yang bukan berasal dari tanah. Ya, tuh. Jadi jangan kita ngegampangin juga, ya. Nah, ini fungsinya kita ngaji nih kayak gini, Pak. Biar kita tahu, emang boleh, tapi kita mazhab Syafi'i dan jumhur mengatakan ya, yang benar kalau namanya tayamum pakai debu yang berasal dari tanah. Kalau semua debu boleh dipakai tayamum, terigu aja lo pakai. Ya, tepung tuh lo pakai. Ya, bata tuh lo tumbuk biar halus jadi debu lo pakai. Kan enggak begitu. Ya kan? Tuh, nah itu kan tuh debu tuh, Pak. Ya, tuh. Jadi kita lihat pendapat yang paling kuat yaitu jumhur. Sebagian besar ulama mengatakan apa tadi? Ya, la yajuzu at-tayammum illa biturabin tahirin, ya. Lahu gubarun yu'alliqu bil wajhi wal yadaini. Ya, yang mana debu itu bisa nempel di muka kita, sama tangan kita. Ya, tuh. Ustaz, kan enggak kelihatan, enggak penting bisa kelihatan atau enggaknya. Ya. Karena yang namanya debu, Pak, itu kan halus.
Ya, sekarang contohnya aja dah, kita naruh buku di lemari kaca, ya. Pikiran kita tuh buku nggak bakal kena debu. Begitu berapa bulan, 3, 4 bulan kita buka buku kita tetap apa, Pak? Berdebu. Lah dari mana tuh debu masuknya? Ya kan? Padahal tempatnya ketutup rapat sama kaca. Kita lihat lemari kita ini, ya ada debu juga. Ada nggak? Ada. Ya kan? Karena secara zahirnya debu itu nggak bisa kita lihat langsung dengan kasat mata kita. Ya kalau kita tayamum pakai debu, biar kelihatan debu nempel sama kita gimana caranya? Ya kan? Yang penting ada debu yang menempel di mana? Di muka kita sama di tangan kita. Ya. Nah, untung Pak, coba kita suruh tayamum seperti kayak wudhu, ribet kita. Ya, kumur pakai debu gimana? Ya, untungnya untuk ya rukun tayamum hanya membasuh apa? Mengusapkan apa? Muka dan dua tangan aja. Enggak perlu pale, enggak perlu kaki, enggak. Ya, tuh ribet kalau di apa diterapkan seperti praktek waktu kita wudu ya itu. Li'anna sa'id ya yusaddiqu 'ala turab wa 'ala wajhi al-ardi wa 'ala tariqi fa huwa mujmalun ya bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena yang namanya as-sa'id itu tanah yang halus ya itu dibenarkan. Kenapa? Karena dia berasal dari tanah dan berada di atas bumi tuh ya. Wa 'ala ya at-tariq bahwa dan juga ada di mana di jalan-jalan ya tuh biasa kan yang berdebu berceceran ada di tanah entar di kaca entar di pintu entar di jendela kan begitu ya itu boleh kita gunakan untuk apa bertayamum bahwa mujmalun nah itu sifatnya mujmal bayanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-turabu kafika tuh ya cukuplah kalian lakukan tayamum dengan menggunakan apa ya? Debu yang berasal dari tanah. Tuh, ini hadis Nabi, Pak. Ya, masa kita melanggar atau ngelawan hadis Nabi? Enggak bisa. Ya, inilah ketentuan-ketentuan yang diucapkan oleh para alim ulama ya tentang bagaimana debu yang bisa kita gunain. Kita jangan bingung, Pak. Ya, Ustaz saya bingung, gimana yang benar nih? Ya, kalau kita tahu ilmunya semuanya kita boleh pakai. Ya, boleh kita pakai tenang aja. Dosa enggak dosa. Ya, kecuali yang enggak ada pendapatnya jangan kita pakai. Ya. Tuh, tadi Imam Malik sama Imam Abu Hanifah bilang, pokoknya debu yang berasal dari apa aja boleh digunakan untuk tayamum. Tapi Imam Syafi'i dan jumhur kebanyakan para ulama bilang enggak boleh. Itu debu yang boleh dipakai untuk tayamum hanya debu yang dihasilkan dari tanah saja. Bukan dari ya debu apa-apa aja. Enggak bisa, ya. Berarti pendapat yang paling kuat itu yang harus kita apain? Kita pakai dan kita terapkan, ya, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahuran idza lam tajid al-ma' wallahu a'lam bissawab." Nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.